sejarah Melayu koa, nah ada. Nah ada Melayu masuk ke Ngabang kan ada. Nang ada nang Jawa Pulang Pali namanya. Jadi keturunan Melayunya macam mana? Keturunan Melayu ceritanya ya terlanjur cerita lah ya, tapi nang lain bunyi ceritanya seolah-olah menjadi kandangan. Tapi aku bicara soal fakta. Jadi bicara soal sejarah. Pulang Pali itu Jawa. Ya, Pulang Pali. Raja pertama Landa. Tanya siapa saja. Nauan bahwa raja pertama itu Landa. Ya. Mati Pulang Pali nama raja Pulang Landa. Pali nama raja pertama Landa. Jawa itu. Jawa ya, bukan Melayu. Bukan Melayu. Lalu atak ia dari anona ngicak bininya kuah 6 orang bininya. Tapi kena raja nain mandul ya. 6 bininya kuah anak baranak. Makanya dia pingin mempersunting darah hitam. Ya, supaya menjadi bininya. Tapi kalaupun kak ia juga anak baranak karena dia mandul. Jakarta darah hitam mulih aku jadikan bini, tapi taat dulu kepala pakku kami miaju ke Sambas. Ya. Lalulah ia majawat ceritanya sampai abut nih pada mangabak. Ngabak sebenarnya bukan ngabang tapi nabak. Dia nabang parahu di goa. Anak buah raja anin ditabak siang malam balampun, ditabang siang malam balampun, kayunya marabu. Kata darah hitam, nah ada dengan yang bisa nabaknya kecuali Ria Sinir. Nah ini ceritanya. Lalu digagal oleh Ria Sinir kan, ini singkat cerita, ini singkat-singkat saja nih. Nah ceritanya ini. Lalu ditabanglah oleh Ria Sinir kan, tumang kayu naim. Tumang dipajarlah beda. Lalu sayembara gi raja, kan, nap kepala pak darah hitam yang tadi kami aji. Saya nang mampu napak kepala pak darah hitam kami aju, salah satu dari bininya ko hanya dipersunting untuk menjadi bini orang nap kepala paknya tadi. Nah ada nang mampu. Kata darah hitam lagi, coba gagok Ria Sinir. Ya parahu udah jadi nih, parahu udah dinabak oleh Ria Sinir dan dah jadi di Majawa. Nah ada satu pun yang bisa naap kepala pak darah hitam kakak meju saling pada Ria Sinir. Singkat cerita, hampuslah Ria Sinir kan, dan ulih kepala pak darah hitam yang tadi dinyerahkan ke raja. Karena raja udah sayembara tadi, saya mampu mengemudian kepala pak darah hitam naik. Salah satu dari bininya kok dipersunting menjadi bini. Salah satu dari bini raja kok dipersunting menjadi bini orang nanapnya tadi. Ya, sini yang bisa. Nah, lalu udah nyerahan kapalan yang tadi oleh Ria Sinir. Lalu didandan nih lah bininya nang baranam yang tadi. Sementara darah hitam dinyuruh ke dapur. Disuruh milih Ria Sinir. Kata Ria Sinir, aku nak bisa milih. Gagan aku karake, ya katanya kan. Yang nusuk-nusuk karake ini jadi kunang-kunang. Di mana kunang-kunang ini hinggap, anangkolah biniku. Kata Ria Sinir. Percaya tidak percaya boleh kita orek sejarahnya. Kalau mau ngaku sejarahnya ke Keraton Pontianak. Ya, ke Keraton Pontianak. Digusuk-gusuk karake yang tadi menjadi kunang-kunang, ingatlah kak darah hitam yang kak dapat yang tadi. Kunang biniku. Mau tidak mau, raja sudah dan mentitah. Dan tak bisa ngomong sudah disembarakan, itulah jadi dirinya. Lalu terjadi perjanjian mereka, perjanjiannya akhir. Kalau darah hitam ini baranak kembar, seko di bare aku. Tuhan menunjukkan dan nak darah hitamnya berbentuk kembar, memperanakan saya, ya. Dolkahar dengan Dolkasim. Gitu sejarahnya. Itu ceritanya. Kurang percaya, ya. Masih ada Lela Dolkahar kok kak munggu, ampus kak munggu sekarang. Masih. Masih. Ya. Lalu dibagilah mereka naim kan. Dolkahar diangkat raja. Ya, Dolkasim masih kak Ria Sinir dengan darah hitam. Itu ceritanya. Lalu Dolkahar Pulang Palinain kan raja pertama dan dia sudah beragama Islam. Yang menyebarkan Islam itu di Ngabang adalah raja pertama tadi. Lalu Dolkahar memperanakkan siapa? Memperanakkan Pangeran Mangku. Hanya dari Nangkoya namun keturunan raja yang tadi.
Pangeran Mangku maranakan Pangeran Kanu. Ya. Nah, Pangeran Mangkunain ngangkat agi Pangeran Sinata, kok ada jalannya tiga. Pangeran Sinata orang Banyadu yang ngangkat. Bukan anak raja. Pakwa ceritanya. Cuman masalahnya kan begini. Orang diri lain bila mana dia masuk Islam. Ya. Mohon maaf, sedikit lagi agak nyinggung. Bila mana dia masuk Islam, dia merasa lebih indah raja. Kenapa? Karena yang menyebarkan Islam pertama di Ngabak Noko raja. Jadi orang diringku, bila mana dia masuk Islam, dia merasa dirinya raja, sombong. Nah, jadi Melayu Ngabak Nanja katanya Melayu, kok nak ada Melayu. Nangko semua Dayak beragama Islam. Kok kita kurang percaya, tanya ke orang-orang Darit. Badakahnya dua madi eneknya kak Darit kok? Betul. Orang-orang Melayu ini. Pengabangnya. Keturunannya lah hebatnya kan. Iya, keturunannya. Makanya kok Pak Ajiren yang kapasah sayur kok yang ngomong hari kok madahari. Orang Dayak aja katanya orang kampung kan. Maklumlah orang kampung. Aku nanya iya. Aku nanya ya dari Temoyo kan. Pak jaku nilai. Saya tahu Bapak dari Temoyo. Menurut Bapak Temoyo itu kota kah Pak? Oh enggak kampung. Oh kenapa ada ya Bapak orang kampung? Bapak tuh ya orang kampung, aku bilang. Saya tahu tempat Bapak di Temoyo, aku bilang. Pak Ajiren yang di pasar sayur itu. Nang bininya orang Banjar gua. Jadi ini dua Pak Ajiren. Jadi kunojok dia madan Dayak ke orang kampung. Aku paling gak suka loh Dayak daripada orang kampung. Kalau orang dari kampung aku setuju. Iya betul. Iya, dari kampung. Kalau daripada orang kampung berarti engkau secara redaksinya kan madan Dayak ke culun. Kampungan. Kampungan. Iya. Asli. Jangan salah paham lah kan. Yang jelas sejarahnya tuh dari kampung. Bahkan Melayu itu pun asalnya Dayak. Asalnya Dayak. Cuma Kalau Melayu kadang-kadang manusia tuh tadi kan karena merasa karena bahasa kita tadi kan. Ya. Kalau saya masuk Islam tadi lalu seolah-olah raja. Seolah-olah raja karena yang menyebarkan Islam pertama Ngabang kok raja, maka Dayak bila mana ia masuk Islam, dia merasa dirinya udah raja. Atak ya ke rumah Dayak kan? Ke rumah Dayak. Zaman DE sih Ben Abis enggak ada nak jalan. Minta antah-antah BK dia. Minta antah baras. Kemudian nanti siap ke belakang Naptalo. Kalau kampung kan. Kalau itu kampung. Coba kita tanya ke orang tua, benar nggak sejarah itu? Benar. Nah ya nakap talo. Karena ia merasa tadi dah sama iya, talo kau tinggal ditaap nak agi anti pinta. Kemudian daya atang ke rumahnya, atang ya dari jauh. Nun ulun datang dia. Atang ja Dayak kata dia ambil air lo ulun ulun dia melihat Dayak kok. Udah nyenok air tapi habis-habisan ngisi kong baru bisa tamak karena yang kau pun duduk kat bandol bako nak bisa tamak kat dalam. Itu sejarahnya. Sejarah nenek moyang. Sejarah nenek moyang. Ulun dia madah Dayak kok. Jadi bukan ibaratnya maksudnya ceritanya memojokkan atau share lah kan. Atau ya kan sejarah namanya kan. Itu memang sejarahnya. Sejarah Melayu yang disebut Melayu gak Ngabang Kongko bukan ada Melayu sejarahnya. Ada. Pulang Pali ke orang Jawa. Maksud aku nanya kita tahu dari Mei ceritanya. Tahu semua nggak tahu cerita aku. Kalau kurang percaya Agi tanya Dinar sekarang nih. Dinar nah ini dia kan orang Banyuke. Yes, dia nanguan saya nang ada Kak Ngabang Naim. Saya dak kamar kepala dua madi enek sekalian paknya kode nanguan dia. Itu kalau mau tapi ya memang sejarah kok. Betul. Dari orang tua kami deh pun menjarahkan seperti nang kuah. Iya. Jadi bukan ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang. Ya. Jadi itu sebabnya kalau Dayak kok masuk Islam, dia langsung ngaku dirinya Melayu. Bukit Dayak Agi, ini penyakit yang paling berbahaya. Iya. Bukan agamanya, tapi memang manusianya. Betul. Agama tuh semuanya benar. Agama itu semuanya benar. Cuma orangnya. Orangnya masih bahasa pemimpin Aris. Agak Dayak masuk Islam, matang iya ke rumah WI. WI-nya maju jalur
rumah weknya kau pada rumah jalu. Masih sampai hari. Iya. Anak baru. Salah persepsi ya ibaratnya. Iya, salah persepsi dia. Makanya aku nangkon membuat aku jadi tidak suka, bukan agamanya. Iya. Uraknya, artinya, Uraknya. sifat tingkah lakunya kan. Bahasanya tadi lalu sok. Bahasanya lalu sombong. Sombong. Karena Iya. itu tadi masalahnya, karena dia masuk Islam itu, dia merasakan dirinya udah raja, karena yang menyebarkan Islam pertama di Ngabak Ngkua, ya, itu raja, namanya Pulang Pali. Pulang Pali. Dan bukan orang Melayu, bukan orang Dayak, Dan bukan orang Melayu, bukan orang Dayak, orang Jawa. orang Jawa Pulang Pali itu. Tapi sekala diri nangar bahasa orang Jawa atau nangar orang Atang, apa ya ceritanya kok? Maksudnya Nangar diri orang luar kok. nah, Sedangkan Raja Landak ya orang luar. iya orang luar, Wah. bukan asli Tapi Kalimantan. kadang-kadang sensitif diri nangarnya. Buke orang diri bahasa kan. Wah bahasanya. Nggak diakui gitu. Padahal Raja Landak aja orang luar gitu. Dari Jawa, bukan orang Kalimantan. Lu sensi lah dari. Ya ibaratnya agak-agak rasa cemburu gitu. Tahu sensi lah. Betul. Coba kita nangar orang luar. Iya, rata-rata. Jadi segala orang luar madahan diri dayanin pendatang kak anin. Itu yang salah. Itu yang salah. Betul. Itu sangat salah tuh. Yang sejarah yang mau korek aja. Mengapa raja yang dari Jawa tadi menjadi raja Ngabang? Saya mengangkatnya jadi raja gitu loh. Zaman dulu kan begini. Yang namanya keturunan rajanya dia memang memperluas wilayah. Oh. Ya. Jadi misalnya Raja Landa Pulang Pali itu memang berasal dari kerajaan Majapahit. Oh gitu. Jadi Majapahit main dia memperluas wilayah. Iya, Jadi iya, iya, main betul. bajalan misalnya diri Batiganain. Kau ampus ke wilayah nain kau jadi raja. Diutus lah ibaratnya Diutus, kan. ah. Oh iya. Kau ampus ke ampus nain kau jadi raja menguasai Abut Koa. Aku akan naum aku jadi raja menguasai Abut Koa. Ibaratnya pecah lah. Kan. Pecah. Jadi raja Koa namanya Majapahit DE dia memperluas wilayah. Iya iya iya. Jadi utusan-utusannya Nain dikirim ke Didian jadi raja. Utusan Nain dikirim ke Didian jadi raja. Betul. Aku pun salut ke kita kok tahu cerita kok menengku salut. Itu tadi lah yang tinggal disesuaikan dengan fakta ilmiah. Iya betul. Yang kukatakan itu sesuaikan dengan fakta ilmiah. Bahkan ada sejarahnya lah. Nah, kan. ada sejarahnya. Iya. Jangan sampai orang salah paham di situ karena ada sejarahnya di situ kan. Iya, jangan sampai salah paham. Itu sejarahnya. Jadi aneh heran, udah makan tadi, yang perlu kita ketahui, kenapa bahasa Dayak, katakan ya, kenapa bahasa itu banyak. Itu tadi masalahnya. Iya iya. Iya. Bahasa Dayak Kua bukan dari siapa ke siapa, tetapi bahasa Dayak Kua tumbuh berdasarkan lingkungan alamnya. Bahasa Melayunya tadi kembali ke bahasa Melayu tadi, nang timbul pecahnya Melayunya tadi. Nah, ada Melayu ke daerah lain gitu. Kalau awal Kalau ceritanya ke dari daerah mana? lain bisa jadi di situ memang Melayu. Iya. Tapi kalau Kak Ngabang tidak ada sejarah Melayu itu dari Dangatar Kak Ngabang. Karena apa? Melayu itu dari mana asalnya? Dari Malaka. Itu Melayu itu. Dari Malaka, dari Malaya sana, Malaysia sana loh. Nah, cuma dia kan sama dengan raja tadi kan, menyebar ya, dia. menyebar, Nah, pecah. cuma dia datangnya tidak lewat darat, lewat laut. Betul. Makanya oleh orang Dayak, Melayu kan disebut laut. Kenapa? Dia datangnya dari laut. Pinggir air lah. Pinggir air. Biar gak perairan kecil ya mereka tetap dekat air. Ya. Sekali lagi katakan. Pernah nak kita namuti mawang Dayak kata di laut? Nah ada kan? Nah ada. Jangankan ke tepinya ibarat. Nah ada. Paling kabon kok aja dah. Iya. Abut-abut. Makanya tepi laut, tepi pantai Kalimantan Barat ini ada Dayak menguasai itu. Ya itu Asli, orang rata-rata pendatang Melayu lah yang banyaknya. semua. Itu orang pendatang semua. Kenapa? Mereka itu atak menyelusuri laut.
Iya. Mereka tuh Batak lewat laut. Kalau senjata agak ayak dikit ya lewat. Iya. Singgah gitu kan. Jadi Ya. akses dulu tidak ada udara. Jadi jelas diri Dayak tahu sejarah ngabangnya lah ibaratnya khususnya antara Melayu Tidak Mendayaknya, ada, jangan akses salah dulu paham. Tidak ada udara, hanya laut. Hmm. Maka yang datang itu lewat laut, tetaplah dia ke pesisir dulu. Sementara pesisir ini memang tidak ada yang menempatinya. Dayak tidak ada di pesisir, dia di pegunungan-pegunungan. Hmm. Karena dia memang asli Kalimantan. Berpindah-pindah malah kan. Iya. Itu fakta. Fakta itu aku bertanya lagi. Ada nak pernah nangat timang Dayak tepi laut? Nah ada kan? Ya udah. Nang tepi laut engkau atak dia lewat laut. Berarti mawak Dayak ke tepi pantai Ya. tepi laut. Kalau Dayak itu memang asli Kalimantan, dia di pegunungan-pegunungan. Nangku salut ke kitanya, akhirnya kita pernah nemu sejarahnya atau pernah nangar ceritanya atau cuma ibaratnya sekilas nang kupadahan tadi sejenis titisan tadi. Aku begini ya, kalau sejarah itu ya memang dah kemadah tadi. Nek padak nain urak nang terkenal zaman dulu kan. Nek padak ini merenakan nek bau ini juga urak nang pejuang Iya. terkenal ya. Nah kemudian nek bau merenakan nek saleh nain urak nang berjuang nang majawat dama timanggung ko nek saleh ya bersama dua orang timanggung pertama. Timanggung pertama Pahauman namanya Pak Maga ya. Timanggung pertama Kampet namanya Pak Muia. Nah, dia kan Timanggung ko namanya Singa. Dengan pertemuan mereka ko berubah nama ko menjadi Timanggung. Yang membuat nama Timanggung ko 3 orang Timanggung pertama. Itu Timanggung pertama semua. Timanggung pertama Binonahaya namanya Saleh. Timanggung pertama Pahauman namanya Maga. Timanggung pertama Kampet ya, Kampet, nama daerah Kampet kan? Noon. Nangko namanya Muia. Kampet ko kan benyadu, wah. Aduh. Benyuke hulu. Benyadu, Kak Kampet. Benyuke hulu kan benyadu. Jadi ini mereka ini bagi wilayah. Diko aku nilai orang tua Batiga kan memang pintar. Dia ngambil Timanggung itu apa? Ya. Timanggung nain, ti artinya timang atau timbang kemudian gong itu diputuskan. Jadi bahasa Timanggung adalah di timang kemudian gong diputuskan. Memutuskan lah ya. Memutuskan. Jadi Timanggung namanya, bukan Temanggung. Kalau Temanggung adanya di Jawa. Jadi kalau orang nyebut Temanggung itu salah. Betul. Ya. Yang benar itu Timanggung. Timang. Artinya tuh timang atau ditimbang-timbang kemudian gong diputuskan, itu arti Timanggung. Timanggung. Betul. Jadi yang membuat nama Timanggung pertama itu 3 orang ini tadi. Ibaratnya singkatan loh Timanggung itu kan. Singkatan. Sebelum nama Timanggung itu namanya ada pemimpin Dayak ko Singa. Nah, ada nek Singa Raja, nek Ahe, nek Singa Donek. Singa dulu namanya. Bukan Timanggung. Sebelum Temenggung lah ya. Sebelum Timanggung. Jadi yang membuat nama Timanggung ini orang Batiga naik. Iya. Timanggung Saleh, Timanggung Pak Magat itu Timanggung pertama Pahauman. Kemudian Timanggung Pak Munya itu Timanggung pertama ini tadi ya. Iya. Kampet. Jadi cerita Melayu tadi asalnya kembali gini lo putuskan lo bahasa Temanggung kan. Asalnya tadi dari Dayak juga wah. Dayak, ada. Jadi ada Raja Melayu. Ada. Ya, Jawa nangatang kan. Jawa. Jadi nang ada kan ngabang ko Dayak nang Jawa, ya. Iya. Keturunan darah hitam. Iya betul. Keturunan darah hitam dengan Ria Sinir. Itu mawaknya kak sangkunya kan darah hitam. Iya, darah hitam ada di Kua kan. Kak Dinama ada tangak Ria Sinir Kua. Daerah Munggu. Jadi itu. Munggu tadi kan. Daerah Munggu kan nang anak darah hitam kan namanya Dokahar. Nah. Masih sampai sekarang ke Munggu. Itu orang Dayak. Anak darah hitam dengan Ria Sinir. Pulang Pali ini 6 bininya ya. 6 bininya dia mengambil, tidak ada satu pun punya anak.
Ada anak angkatnya Dolkahar tadi. Dolkahar meranakan Pangeran Mangku. Pangeran Mangku meranakan Pangeran Kanu, ya. Ada Pangeran Sinata, kalau ada marganya di Ko itu diangkat oleh Pangeran Mangku. Anak orang Banyadu. Jadi pasnya ibaratnya barang tuh asalnya dari Dayak lah, ibaratnya. Dayak. Pecahannya lah. Tapi Melayu Lalu tuh timbul keturunan. bahasa dua bahasa Banda dengan bahasa Bampate, ya dari. Ini bahasa dikompromi antara Dolkahar dengan Dolkasim. Coba dengar bahasanya, seperti bilang tadi, kan? Ya kata orang Darit kak maneta, ya kata orang Banda deh kak mana sida, ya. Kemudian diri gagui lagi bahasa Banda deh, ada nak ke daerah lain? Kan asli. Ada nak ke daerah lain bahasa Banda deh? Sambas Ada kan? Sambas lain. Sambas lain. Nah ada. Nggak ada Jadi pecah dua ibaratnya. bahasa apa timbul karena bahasa dikompromi antara Dolkahar dengan Dolkasim. Nggak pecah ibaratnya. Mentoknya dilandak. Iya. Berarti memang sejarah asli Itu landak. sejarahnya, itu asli sejarah landak, sejarah ngabak gitu. Iya, iya.